bagi Tuhan kita. Dia menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu berada dalam kendalinya. Jadi, mengapa Tuhan membiarkan terjadinya bencana besar, sehingga banyak anak-anaknya terbunuh, dan justru dibunuh oleh musuh? Hal ini dilakukan karena satu alasan. Bencana besar selama 42 bulan, di mana banyak anak-anak dibunuh, semua karena satu alasan, yaitu Tuhan ingin menggunakan bencana besar untuk menempakan umatnya melalui penderitaan ini, agar hati durhaka mereka dimurnikan sepenuhnya. Misalnya, saat kecil, saudara Sib sering berbuat jahat. Setiap kali berbuat salah, ia dipukul oleh ayahnya di bumi dengan cambuk. Dan dengan stik kecil ini sambil memukul pantatnya. Pukulan itu sangat menyakitkan. Sakit sekali pukulannya, hingga membuatnya menangis. Dan setelah menangis, ia tidak lagi nekat berbuat salah. Setiap kali ia berbuat salah, ia mendapatkan disiplin. Setelah dipukul dengan sangat keras, ia pun belajar untuk bertobat, tidak berbuat salah lagi. Prinsip yang sama, kita semua adalah pendosa sejak lahir. Banyak orang yang memberontak terhadap Tuhan. Saat itu, Tuhan menyadari banyak yang memberontak. Dosa pemberontakan akan dituntut. Maka Tuhan, melalui penempaan bencana besar, memurnikan roh kita yang memberontak, agar kita semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan dengan sepenuh hati menaruh kepercayaan kepadanya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Bapa menempatkan kita melalui penderitaan. Untuk tujuan apa? Melalui pencobaan bencana besar. Semuanya demi satu alasan, yaitu untuk membangun umat Israel. Seperti yang Bapak katakan beberapa hari yang lalu, bahwa dalam penderitaan, ia membangun Israel sekaligus membangun tubuhnya. Dalam penderitaan, apa yang dibangun? Yaitu hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Melalui penderitaan, manusia belajar untuk tunduk, seperti yang dikatakan Alkitab. Meskipun Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang terhormat, belajar taat melalui ujian kematian. Allah menghendaki agar setiap orang, setelah melalui ujian kematian, belajar taat pada Tuhan. Tentu, ia menyelesaikan proses itu, menjadi taat kepada Tuhan, yakin sepenuhnya, dan sepenuhnya percaya. Tidak ada sedikit pun hati yang memberontak. Barulah pada saat itulah Tuhan merasa kasihan dan menyelamatkan kita. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkuasa untuk menyelamatkan kita. Tuhan memang berkuasa. Misalnya, orang Israel di Mesir. Mengapa Firaun Mesir sangat membenci orang Israel? Karena Tuhan sengaja membuat Mesir benci kepada Israel untuk menguji mereka. Agar orang Israel, setelah melalui penderitaan, mereka dapat menumbuhkan kasih dalam hati. Hasrat mendalam akan keselamatan Tuhan. Dalam kemakmuran, manusia cenderung menjauh. Tetapi Tuhan, melalui pengalaman penderitaan, dengan sengaja membuat mereka mengalami penderitaan, supaya manusia belajar untuk memohon kepada Tuhan, belajar tunduk kepada Tuhan, layaknya seorang anak, setelah dipukul terus-menerus oleh ayahnya. Ia belajar berkata, "Papa, aku mendengarkanmu. Papa, tolong jangan pukul lagi." Barulah saat itulah anak itu mengerti, untuk taat kepada Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menempatkan kita. Demikianlah, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, bencana besar ini belum pernah terjadi sejak penciptaan hingga sekarang. Dan tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Kemudian dikatakan, jika masa bencana besar itu tidak dipersingkat oleh ayahku. Orang yang hidup secara jasmani, tak mungkin ada seorang pun yang bisa bertahan hidup. Tetapi demi orang-orang yang terpilih, ya Tuhan, masa bencana besar itu telah dipersingkat oleh ayahku menjadi 42 bulan. Tuhan, demi kita yang terpilih. Maka Tuhan dengan sengaja mempersingkat masa bencana besar itu menjadi 42 bulan. Dengan kata lain, rencana ilahi menempa ketahanan kita selama 42 bulan. Seperti Israel pada zaman Nabi Yeremia. Tuhan telah meramalkan bahwa semua yang tinggal di Yerusalem akan musnah. Tetapi jika menyerah kepada Babel, lalu ditawan dan dibawa ke Babel, mereka akhirnya akan menerima belas kasihan, ya. Mengapa mereka yang tidak rela menjadi budak di Babel, tetapi tidak memperoleh belas kasihan? Tujuan Tuhan adalah melalui Babel. Melalui peristiwa orang Israel yang dibawa ke Babel sebagai budak. Semakin melatih mereka, hati mereka tidak lagi memberontak terhadap Tuhan. Selama masa perbudakan di Babel, muncul keinginan untuk berbakti sepenuh hati. Untuk sekuat tenaga mencari Tuhan. Manusia cenderung, ketika mengalami penderitaan, mendoa dengan lebih sungguh-sungguh. Saat mengalami kesulitan, manusia semakin mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika seseorang menggunakan seluruh hidupnya untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Bencana besar ini terjadi, menurut kehendak Tuhan, karena Tuhan berkeinginan menyelamatkan kita. Itulah rencana indah untuk memperoleh hidup kekal kita. Amin.